Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas energi kamu 72 jam ke depan. Apa sih pesan semesta untuk kamu di 72 jam ke depan? Dan apa saja yang harus diperhatikan untuk kamu di 72 jam ke depan? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan terjadi untuk kamu di 72 jam ke depan? Kita akan coba untuk lihat seperti apa posisinya. Di 72 jam ke depan, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah bagaimanapun juga beban-beban yang ada. Ini harus bisa kamu rilis ya. Kamu tidak boleh terlalu menyimpan banyak beban yang ada pada posisi saat ini. Karena apa? Ini akan berbicara soal tentang kesanggupan. Artinya apa? Kamu memang juga memiliki keterbatasan di dalam menyimpan semua perkara dan juga semua permasalahan-permasalahan yang ada. Karena apa? Kalau bisa dikatakan, kenapa kamu cukup capek saat ini? Karena memang semua beban, semua masalah yang kamu rasakan itu kamu pendam sendirian. Nah, ketika memang ada masalah yang kamu pendam dan ketika kamu mampu untuk menyelesaikan, ya itu nggak akan jadi masalah untuk kamu pendam masalah yang kamu rasakan saat ini. Tapi ketika limitasi kamu itu memiliki ya sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh kesanggupan diri kamu, ya berarti memang ini akan menjadi beban. Nah, oleh karena itu, posisi yang terjadi saat ini adalah di 72 jam ke depan sangat penting untuk melepaskan dulu semua beban-beban yang ada. Artinya apa? Beban-beban yang kamu rasa berat, yang kamu rasa tidak terlalu penting, itu ya diletakkan dulu. Memang tidak untuk dibuang, tapi diletakkan dulu dan kamu terfokus untuk menyelesaikan apa saja yang sekiranya bisa kamu selesaikan. Karena kalau kamu bisa lebih terfokus kepada sesuatu yang bisa kamu selesaikan, tentu ini juga akan menghadirkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri kamu saat ini. Tapi ketika memang kamu terlalu paksakan semuanya dimasukkan dalam pikiran kamu, ya maka yang terjadi adalah kamu mengalami overwhelmed dalam keadaan yang terjadi. Kenapa? Terlalu banyak masalah, terlalu banyak beban yang kamu masukkan. Padahal tampungan kamu tuh kecil gitu loh. Nah sekarang bayangkan saja, ketika tampungan kamu segini, kamu masukkan masalah segini ya, seberapa luber gitu loh masalahnya. Nah oleh karena itu, kamu juga harus bersih-bersih dulu mana masalah yang sekiranya bisa diselesaikan di 72 jam ke depan dan mana masalah yang sekiranya juga belum mampu untuk diselesaikan itu diletakkan dulu supaya apa? Tidak memicu masalah dan juga tidak memicu hal-hal yang nantinya malah memberatkan kamu. Dan kemudian pada posisi yang lainnya, di sini saya sampaikan, nggak usah terlalu peduli dengan omongan orang lain. Memang di 72 jam ke depan ya, kamu pun juga akan merasakan adanya beberapa omongan-omongan orang lain yang saya rasa juga cukup nyelekit ya. Ada beberapa omongan negatif orang lain yang akan kamu dengarkan yang cukup menguras emosi juga. Tapi ya di sini tolonglah untuk tidak terlalu mendengarkan omongan-omongan negatif orang lain. Karena ya terkadang ketika kamu terlalu mendengarkan omongan negatif orang lain yang ada malah akan bisa memicu terjadinya perkara dan juga bisa memicu terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan kamu rasakan. Nah, oleh sebab itu, di sini saya juga sampaikan bagi kamu yang saat ini beruntung menemukan video ini ya udah cuekin aja beberapa omongan-omongan orang lain yang ada di sekitar kamu sehingga kamu kedepannya bisa untuk lebih fokus gitu loh. Termasuk di sini omongan orang lain itu adalah beban yang harus kamu lepaskan. Karena apa? Posisinya adalah omongan orang lain itu tidak bisa kamu kendalikan. Omongan orang lain itu di luar dari kendali kamu. Jadi ya kamu nggak usah terlalu pusing gitu loh, nggak usah terlalu mumet dengan beberapa omongan orang lain yang ada di sekitar kamu. Karena ketika kamu terlalu mumet dengan omongan orang lain, ya maka ini juga akan terjadi beberapa hal yang kurang baik. Oleh karena itu ya fokuskan saja pada apapun, pada apa saja yang bisa untuk kamu kendalikan. Fokus dengan segala sesuatu yang bisa untuk kamu kendalikan. Sehingga ketika kamu bisa fokus terhadap sesuatu yang bisa kamu kendalikan, maka kamu di sini akan bisa lebih mengerti dengan keadaan yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Dan kemudian di poin berikutnya, memahami emosi dengan baik. Memang di 72 jam ke depan akan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan emosi-emosi yang akan terjadi. Emosi inilah, emosi itulah, dan juga beberapa
emosi-emosi yang lainnya, sehingga posisi yang muncul adalah di 72 jam ke depan. Kamu di sini juga harus bisa untuk lebih mengerti, harus bisa untuk lebih memahami juga dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu. Memang ya terkadang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan kesalahan-kesalahan yang terjadi ya karena emosi itu. Nah, oleh karena itu di 72 jam ke depan sangat penting untuk diri kamu itu memahami beberapa emosi-emosi yang muncul. Sehingga ketika kau bisa memahami beberapa emosi-emosi yang muncul, maka ini juga akan menghadirkan hal yang baik, akan menghadirkan beberapa hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Maka keseimbangan emosi ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi untuk kedepannya supaya tidak menimbulkan perkara, tidak menimbulkan beberapa masalah-masalah yang nanti malah merugikan kamu. Dan saya rasa emang juga di lingkungan sekitar kamu masih ada beberapa distraksi emosi yang terjadi. Artinya apa? Ada orang yang mempengaruhi emosi kamu. Oleh karena itu, kamu juga sangat penting untuk bisa mengendalikan emosi kamu dengan sebaik mungkin. Dan di 72 jam ke depan secara finansial, di sini memang bisa dikatakan cukup bagus, cukup baik. Tapi harus diingat, kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan pengeluaran kamu. 72 jam ke depan, jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan. Karena ketika di 72 jam ke depan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan, maka kamu juga akan bersusah payah untuk memanage kondisi keuangan kamu dengan baik. Oleh karena itu, kamu di 72 jam ke depan juga sangat penting untuk menjaga stabilitas di dalam posisi finansial kamu. Sehingga untuk posisi kedepannya kamu tidak terlalu khawatir terkait dengan posisi yang ada di dalam finansial kamu. Sehingga memang kondisi finansial pun ini juga harus bisa untuk lebih dijaga. Karena yang terjadi adalah di 72 jam ke depan memang akan ada banyak keperluan, akan ada banyak kebutuhan yang memang harus bisa untuk lebih diperhatikan bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini. Tetapi juga jangan khawatir gitu loh, karena di 72 jam ke depan, walaupun memang juga ada beberapa keperluan pengeluaran ini, itu, dan sebagainya, tapi di sini kamu juga harus bersyukur masih memiliki beberapa energi kecukupan dan juga ada energi rezeki yang terus mengalir dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa ini merupakan energi yang baik di 72 jam ke depan. Ada hal-hal yang harus kamu syukuri, tetapi juga ada beberapa hal yang harus kamu jadikan sebagai kehati-hatian. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dening Pangastuti, Jaya Hari Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya.